Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, setelah kita mengikuti VBS selama 1 minggu, kita mau bersama-sama beribadah bersama dengan orang tua murid. Biarlah fondasi atau firman Tuhan yang selama ini kita ikuti, kita dengar, dapat menjadikan fondasi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan awali ibadah kita. Kita akan pujikan satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Puji Tuhan ya Miss ya, Yesus memang luar biasa. Baik, iya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Sungguh anugerah yang sangat luar biasa ya Tuhan. Pada kesempatan ini, di masa pandemi ini, kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Setelah 1 minggu kami mengikuti VBS bersama anak-anak. Biarlah apa yang sudah kami peroleh selama 1 minggu ini Tuhan, menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami, dalam pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini menjadikan fondasi dalam setiap kehidupan kami, dan itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya firman Tuhan, ibadah pada saat ini ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Miss Sari, Bapak Ibu orang tua murid, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andrew. Kita akan menyiapkan hati kita akan menaikkan pujian kekuatan di hidupku. Iya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku. Berseru
berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, selamanya. Tak akan goyah selamanya, goyah selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami ingin mempersiapkan pikiran dan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, khususnya kami sebagai orang tua yang sudah Kau titipkan anak-anak ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh menjadi orang tua yang semakin bertanggung jawab dan memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang menarik, yaitu concrete and cranes. Konkret ini artinya beton, ya. Kalau cranes itu alat yang untuk mengangkut barang. Ini konteksnya tentang bangunan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, untuk melandasi perenungan kali ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya kira setiap hari kita selalu berada di dalam yang namanya bangunan. Ya. Bangunan. Entah itu misalnya di rumah, entah itu misalnya kita berada di kantor, toko, pabrik, bank, atau mungkin mall, dan lain sebagainya. Rasanya setiap hari kita pasti berada di dalam bangunan. Nah Bapak Ibu Saudara, uniknya adalah kita tidak lagi memikirkan apakah bangunan ini kuat atau tidak. Apakah bangunan ini itu bisa menanggung beban manusia termasuk diri kita. Kita sudah tidak lagi memikirkan. Kita masuk begitu saja ya, masuk ke mall. Sudahlah, kita langsung berpikir malahan mungkin mau belanja apa Bapak Ibu Saudara. Mau kemana tenannya gitu ya. Kita cuma memikirkan itu saja. Kita nggak pernah memikirkan bangunan ini kuat atau tidak.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin sekalipun kita nggak pernah memikirkan bangunan ini kuat atau tidak, tapi kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira bangunan ini bisa berdiri kokoh apa enggak? Saya yakin saudara pun juga akan menjawab iya. Dan kalau saya misalnya bertanya, kenapa bangunan itu bisa berdiri kokoh? Salah satu jawaban pastinya yang mungkin kita juga sama-sama setuju adalah karena ada pondasi yang kuat. Bapak Ibu Saudara, saya ingat pada waktu saya pernah memberikan semacam training motivasi, saya memberikan semacam permainan kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan instruksi kepada para peserta. Ya, pada waktu itu saya membawa sedotan, membawa selotip, membawa gunting, koran, dan sebagainya. Dan kemudian saya berikan kepada para peserta training. Dan kemudian saya memberikan instruksi kurang lebih seperti ini. Tolong bagi menjadi beberapa kelompok. Dan kemudian bangunlah sebuah bangunan setinggi mungkin. Bangunan setinggi mungkin. Pakai peralatan yang sudah saya sediakan. Entah itu sedotan, selotip, dan sebagainya tadi. Silakan bangunlah bangunan yang sedemikian tingginya. Saya kasih waktu 15 menit. Wah saudara, begitu saya berikan, oke sekarang start mulai. Wah semua langsung sibuk, semua kelompok langsung sibuk memberikan yang terbaik. Mereka menyusun ini, menyusun itu, menyelotip sedotan ini dan itu, menggunting kertas dan seterusnya saudara. Dan akhirnya setelah 15 menit selesai Bapak Ibu Saudara, kini waktunya untuk saya memberikan penilaian saudara ya. Memberikan penilaian bangunan yang paling tinggi itu siapa saudara. Saudara, muncullah bangunan ini, bangunan ini, bangunan ini. Semua orang pada berlomba-lomba ingin menjadi yang paling tinggi, saudara. Tapi tahukah saudara, mana dulu yang kalah, saudara? Mungkin saudara sudah bisa tebak, yaitu bangunan di mana pondasinya lemah. Mungkin kelompok ini berpikir, wah pokoknya setinggi mungkin, setinggi mungkin. Lalu mereka menghiraukan pondasinya untuk menopang ketinggian dari bangunan tersebut. Dan akhirnya ketika saya melihat mereka memberikan standing positionnya untuk ditaruh ke sana, ditaruh ke sini, taruh ke sana, taruh ke sini, robohlah. Tidak lama kemudian roboh. Dan ternyata yang paling kuat adalah pondasi yang bagus. Dan akhirnya ketika teman-temannya pada roboh, dialah yang paling tinggi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jadi paham bahwa pondasi itu penting. Pondasi itu penting. Di dalam sebuah bangunan, kita harus membangun pondasi terlebih dahulu. Pondasi harus terbuat dari bahan-bahan berkualitas, misalnya beton. Ya, kita nggak mungkin membangun pondasi rumah sekalipun, apalagi bangunan yang lebih tinggi pencakar langit, pakainya misalnya pakai kayu. Jelas tidak mungkin. Ya, jelas tidak mungkin. Kita pasti pakai kualitas yang bagus dan salah satunya pasti beton. Dan setelah bangunan itu jadi, pondasi beton tadi menjadi tidak kelihatan. Tetapi saya yakin, tidak ada seorang pun yang kemudian berani berkata, alah betonnya sudah nggak diperlukan lagi. Kita tidak mungkin mengatakan tersebut. Ya, bangunan yang kuat pasti terdapat pondasi yang kuat pula. Nah saudara, jikalau sekarang saya kaitkan dengan iman anak-anak saudara, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang tua sudah membangun pondasi iman yang kokoh untuk mereka? Saudara, untuk masa depan anak-anak, pondasi iman ini sangat diperlukan untuk menuntun langkah kehidupan mereka. Mereka nantinya akan banyak sekali bergumul tentang yang namanya misalnya bagaimana mengenali arti dan tujuan hidup. Oh saudara, saya menjumpai banyak sekali anak-anak, ya, orang bahkan bukan cuma anak-anak, orang dewasa sekalipun masih bingung saudara tujuan hidupnya apa. Ya, saudara, tetapi ketika kita menanamkan pondasi iman itu kepada anak-anak, nantinya mereka akan jadi paham bagaimana Tuhan mendesain hidupnya, bagaimana tujuan hidupnya yang diperkenankan Tuhan itu seperti apa. Lalu pondasi iman yang baik itu akan menuntun mereka untuk bagaimana nantinya mereka bisa mengambil keputusan dengan baik. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan saudara, dan kemudian anak kita dalam masa depannya mereka juga harus mengambil keputusan. Dan bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar, sumbernya apa, standarnya apa, itu seharusnya kembali pada standar Sang Pencipta.
Dan itu hanya bisa diperkenalkan melalui pondasi iman, melalui firman Tuhan yang kita kenalkan kepada mereka. Belum lagi mereka bagaimana menghadapi tekanan hidup, tantangan hidup, bagaimana mereka menyingkapi konflik keluarga, kemudian nanti bagaimana menjadi orang tua yang diperkenankan Tuhan. Banyak hal, saudara. Ya, banyak hal yang dimana nanti di masa depannya anak-anak kita itu mereka akan menghadapi itu semua dan bagaimana mengelolanya. Mereka membutuhkan pondasi iman yang kuat. Saudara, pondasi iman sangat terpakai nantinya ketika dia dewasa. Sama halnya ketika kita mengajarkan misalnya cara membaca, cara menghitung, cara mengucapkan kata dengan benar. Ini penting sekali, pondasi iman. Inilah juga yang disinggung oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 ayat yang tadi kita baca. Timotius adalah anak rohaninya Rasul Paulus, saudara, boleh dibilang begitu. Nah, situasi pada waktu itu adalah Timotius ini sedang berada di dalam ancaman penganiayaan. Ini sebuah tantangan kehidupan. Dan akan kita lihat bagaimana nantinya Timotius menghadapi tantangan tersebut. Ada ancaman penganiayaan dan juga ada pengajaran sesat. Jadi pada waktu itu situasinya adalah orang-orang yang mau hidup bersungguh-sungguh untuk Kristus mengalami ancaman aniaya. Ini justru bukan sesuatu hal yang main-main, saudara ya. Suatu hal yang serius. Orang Kristen di sana, saudara, kalau mau taat justru mengalami ancaman aniaya. Itulah situasi yang terjadi pada waktu itu. Dan akhirnya, saudara, banyak orang hidupnya tidak lagi berpegang pada prinsip firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka juga takut dianiaya. Ada banyak orang yang murtad, ada banyak orang yang kemudian akhirnya ikut ajaran sesat daripada dia terancam. Hidupnya menjadi sangat praktis, menjadi sangat pragmatis. Saudara, ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Timotius pada zaman dia, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi penuh tantangan seperti itu, Rasul Paulus kemudian mengingatkan Timotius dari ayat yang tadi kita baca. Dikatakan adalah, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Nah, ini penting berikutnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-15 saja ada 3 hal menarik untuk kita kupas dan untuk kita bawa menjadi bekal buat kita sebagai orang tua, saudara. Ada 3 hal menarik. Yang pertama adalah pada perkataan dari kecil. Saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, dari kecil. Saudara, di dalam bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan sebagai dari kanak-kanak, dari masa anak-anak. Timotius itu sudah mengenal firman Tuhan dari masa kanak-kanak. Siapa lagi, saudara, yang mengenalkan firman Tuhan di masa kanak-kanaknya kalau bukan orang tuanya maupun neneknya, Eunike maupun Louis. Saudara, apakah kita sekarang adalah para orang tua yang aktif menanamkan pondasi iman, yaitu firman Tuhan, kepada anak-anak? Saudara, sekolah, termasuk di dalamnya ada program VBS. Bersyukur sekali, saudara, itu memang bisa membantu, bisa mendukung pondasi iman anak-anak kita, saudara. Ya, tapi saudara, yang perlu kita ingat, siapa sih yang sehari-hari bertemu? Ya, siapa yang sehari-hari bertemu? Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita makin sering ketemu dengan anak ketemu sering dengan orang tua. Ya, saudara, jadi yang lebih banyak ketemu dengan anak-anak itu siapa? Yaitu para orang tua. Disinilah yang menjadi tantangan buat kita, sekaligus panggilan buat kita, bahwa sebagai orang tua, kita akan lebih efektif untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak. Kita harus lebih aktif memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, sebagai bentuk dukungan pula berkolaborasi dengan sekolah. Itu yang pertama. Kemudian kata yang kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius yang menarik buat saya adalah memberi hikmat. Dikatakan di situ bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab suci memberi hikmat kepadamu. Saudara, hikmat tentunya berbeda dengan IQ. Hikmat berbeda dengan IQ. IQ di dalamnya adalah cuman tes, paling tidak tes matematika, tes penalaran, ya. Ada juga mungkin yang namanya tes bahasa. Nanti kalau sudah dites muncul nilai IQ. Saudara,
hikmat itu jauh lebih dari sekedar kemampuan berbahasa, kemampuan bernalar, kemampuan berhitung, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kepandaian itu memang perlu, IQ memang perlu Saudara. Tapi yang paling utama itu hikmat. Hikmat. Saudara, apa sih artinya kalau dia itu pandai, tapi tidak berhikmat? Teroris saja Saudara, mungkin dia adalah orang-orang yang pandai. Pandai. Ya, IQ-nya mungkin tinggi karena dia bisa merakit ini, itu, merakit bom, dan seterusnya. Pandai Saudara. Bahkan ketika kimia itu semakin dibatasi, bahan kimia semakin dibatasi oleh pemerintah, mereka bisa pakai cara apapun. Ya, bukankah itu sebuah kepandaian, Saudara? Tapi ketika tanpa hikmat, dia menjadi teroris. Mengerikan sekali, Saudara. Saudara, sebab itu saya mau katakan kepandaian itu memang perlu, tapi yang paling utama itu hikmat. Dengan hikmat, Bapak Ibu, seseorang termasuk anak kita bisa menyikapi banyak hal di dalam hidup ini secara bijaksana dan tetap berada di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah firman Tuhan pernah mengatakan hikmat lebih berharga dari emas dan perak. Celakanya terkadang kita sebagai orang tua lebih sibuk mengajarkan kepada anak-anak tentang emas, lebih sibuk mengajarkan kepada anak tentang perak, investasi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan dunia, materi dan seterusnya. Hikmatnya malah yang kurang, Saudara. Padahal firman Tuhan katakan hikmat lebih berharga dari emas dan perak. Dan hikmat yang benar itu didapat dari pengajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab adalah sumber hikmat Tuhan itu sendiri. Kemudian kata yang ketiga dari Rasul Paulus kepada Timotius yang menarik buat saya adalah menuntun kepada keselamatan. Jadi maksudnya adalah kitab suci itu dapat memberi yang pertama tadi hikmat, yang kedua menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tentu keselamatan di sini maksudnya keselamatan kekal, bukan di dunia ini. Saudara, kalau kita pikir ya, sebagai orang tua, kita mungkin masih bisa menghindarkan anak-anak dari kecelakaan di dunia ini. Mungkin, itu saya katakan mungkin, bukan pasti berarti ya. Mungkin masih bisa kita hindarkan anak-anak dari kecelakaan di dunia ini. Kita jaga dia baik-baik, kita rawat dia baik-baik, kita lindungi dia, kita anterin dia kemana-mana. Ya, sehingga nggak ngalami kecelakaan misalnya. Tapi Saudara, sehebat-hebatnya kita tidak akan bisa menjaga dia dari kecelakaan maut akibat status dosanya. Pada saat kematian itu menjemput Saudara, maka setiap manusia termasuk anak-anak kita akan menghadapi takhta pengadilan Allah masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Tidak ada lagi yang namanya bantuan. Tidak ada pertolongan. Kita sudah tidak bisa menolong anak kita. Saudara, maka pertanyaannya siapa yang bisa menolong? Yang bisa menolong adalah hanya satu, Yesus Kristus. Yesus Kristus juru selamat manusia yang bisa menolong setiap manusia yang berdosa itu untuk bisa selamat dari upah dosa yang namanya itu maut. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, alangkah bahagianya kita Saudara, kalau anak-anak kita satu waktu dia bisa katakan, "Mah, Pa, aku sekarang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku sudah yakin aku akan selamat ketika setelah kematian itu menjemput." Saudara, itu sebuah hal yang membahagiakan kita Saudara. Karena sekali lagi setelah kematian itu menjemput, yang bisa menolong hanyalah Yesus Kristus. Dan yang saat ini kita bisa lakukan sebagai orang tua adalah kita terus-menerus mengajarkan firman Tuhan supaya anak-anak satu waktu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 2-6 November, KP3 Kalam Kudus mengadakan Vacation Bible School untuk anak-anak Anda. Puji Tuhan Saudara ya, di dalam program tersebut mereka belajar banyak kasih Tuhan, rencana Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bagaimana menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Luar biasa program ini. Jadikan momen ini Saudara sebagai sarana kita berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk mengenalkan pondasi firman Tuhan di dalam hidup mereka. Misalnya, ajak anak-anak ngobrol ulang tentang apa yang mereka dapatkan setiap hari setelah VBS. Kita tanya ke dia, kamu belajar apa, kamu dapat kesan apa, pelajarannya hidup untukmu apa. Sharing juga boleh kehidupan Anda, bagaimana Anda mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Sharingkan juga perubahan apa sih yang terjadi pada diri Anda setelah mengenal Tuhan Yesus. Ya. Nah Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan satu kalimat dari Pendeta Yakub Trihandoko.
Orang tua yang tidak mau membayar harga bagi pendidikan rohani anak-anak mereka akan membayar harga lebih mahal di kemudian hari untuk kesalahan dan kegagalan anak-anak mereka. Tidak ada harapan di masa depan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan. Tidak ada jalan yang aman tanpa kebenaran firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami kembali boleh diingatkan melalui firman-Mu akan peran kami sebagai orang tua Kristen, di mana kami seharusnya berperan lebih aktif untuk menanamkan pondasi iman kepada anak-anak yang sudah Kau titipkan di dalam kehidupan kami. Pondasi iman yaitu firman Tuhan yang sering kami ceritakan di dalam berbagai cara. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua bisa menyadari akan pentingnya pondasi iman ini untuk kehidupan mereka, khususnya ketika nanti mereka dewasa mengarungi kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid. Bersyukur bahwa Vacation Bible School 2020 Concrete and Cranes bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena anugerah, penyertaan Tuhan, dan juga karena dukungan dari orang tua murid. Kita sama-sama berdoa dan berharap supaya anak-anak belajar selama ini bahwa menjadikan Yesus dasar yang kuat di dalam hidup mereka. Kita sama-sama mendampingi anak-anak supaya pada akhirnya nanti di masa depan mereka terus menjadikan Yesus dasar yang kuat bagi hidup mereka untuk menjalani berbagai tantangan hidup ke depan. Dan kita akan mengakhiri VBS 2020 kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena berkat dan penyertaan-Mu, Vacation Bible School 2020, Concrete and Cranes di KB TK Kristen Kalam Kudus Surakarta bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan sebab firman-Mu yang menguatkan anak-anak supaya mereka Tuhan boleh menjadikan Yesus sebagai dasar yang teguh di dalam hidup mereka. Mari Engkau memberkati supaya setiap kami, baik orang tua murid, guru, dan juga karyawan Tuhan boleh terus menolong dan mendampingi anak-anak untuk bisa bersama-sama memimpin mereka, mendidik mereka, mengajar mereka untuk terus menjadikan Yesus sebagai pimpinan, sebagai dasar yang teguh di dalam hidup mereka. Dan Tuhan juga kami bersyukur oleh karena berkat firman-Mu Tuhan yang telah Engkau taburkan melalui Bapak Andrew. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menguatkan setiap orang tua murid di dalam mereka mendidik dan membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak mengakhiri Vacation Bible School ini dan bersyukur hanya kepada Tuhan karena Engkau Allah yang memberkati semua acara ini bisa berjalan dengan baik. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.